Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masih membahas seputar perkembangan P3K tahun 2022. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kesuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Pada saat ini, setelah prafinalisasi pendataan selesai, pendataan di non-asnbkn.go.id menyatakan pendataan non-ASN telah ditutup. Kemudian, Kemenpan RB mengeluarkan surat nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2020, yang mana surat ini terdiri dari 9 bab. Bab pertama sampai bab 9 itu dirincikan dengan tuntas, mulai dari awal proses penempatan sampai selesai. Pada web guru P3K Kemdikbud.go.id, progres saat ini hampir 50%, integrasi sistem data hampir selesai. Integrasi sistem data maksudnya di sini adalah data proses penggabungan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan gudang data atau warehouse, yaitu di sini data dari BKD-nya, data dari Dapodiknya, ini akan dihubungkan ke webnya SCCN. Sehingga pada saat ini, progres ini, pemerintah sedang menyatukan data database tersebut. Sehingga di jadwal penentuannya nanti, data-data tersebut sudah rampung. Ketika progresnya sampai selesai, yaitu di persiapan pendaftaran pada SCCN akan dimulai, maka pada web guru kemdikbud.go.id yaitu mengenai jadwal seleksi yang diadakan pada 25 Oktober 2022, pengumuman seleksi dan juga pendaftaran seleksi akan bisa dilakukan. Berarti kita menunggu 2 hari lagi progresnya ini akan segera rampung. Mari kita ke jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nanti di tanggal 25 Oktober 2022 akan dibuka serentak, yaitu seleksi administrasi untuk P2, P3, dan pelamar umum, dan untuk P1 adalah pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Yuk kita bahas bagaimana cara penempatan bagi pelamar P1. Penempatan P1 berdasarkan web guru p3k.kemdikbud.go.id yaitu mengenai mekanisme seleksi guru ASN tahun 2022, yaitu yang pertama adalah prioritasnya itu THK 2, kemudian honorer, kelulusan PPG, dan honorer swasta. Yuk kita lihat surat Kemenpan RB nomor 20 itu, yaitu siapa sih yang prioritas 1 itu. Nah, di sini sama ya, antara P3 ke webnya P3K guru.kemdikbud itu dengan surat resmi Kemenpan RB nomor 20 itu, yaitu yang pertama THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021, yaitu perlu kita garis bawahi di sini adalah THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas, karena ada beberapa THK 2 yang tidak mengikuti ujian
P3K di tahun 2021 kemarin. Nah, yaitu yang kedua adalah non-ASN, itu sama seperti di webnya guru P3K, kemudian lulusan PPG, kemudian guru swasta. Kita dapat ilustrasikan pada gambar mengenai penempatan P1 yang mana P1 ini akan login di SSC ASN yaitu pada tanggal 25 Oktober ini. Nah, kemudian jika ada penempatannya, maka dia akan memilih penempatan, kemudian P1-nya akan melakukan selanjutnya proses pemberkasan. Nah, setelah proses pemberkasan, maka dia akan bertugas di sekolah penempatannya. Tetapi ada opsi yang kedua, yaitu apabila P1 itu login di SSCASN, dia belum mendapat penempatan, maka opsinya adalah ya atau tidak, yaitu P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan, itu opsinya. Ketika P1 memilih ya, maka dia akan menunggu penempatan kemudian sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jadi dia menunggu sampai ada penempatan pada P1. Nah, ketika P1 memilih tidak, maka P1 tersebut akan turun prioritas menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum. Nah, kemudian apabila dia turun prioritas, maka dia memilih formasi di observasi sesuai dengan tugas yang dia pilih. Kemudian maka dia akan mengikuti seleksi kompetensi, kemudian guru lulus di tempat tugas. Jadi kepada P1 hati-hati untuk menentukan apakah memilih iya atau tidak. Tetapi saran saya P1 itu memilih iya agar dia ditempatkan di sekolah yang telah disediakan. Demikian informasi perkembangan P3K tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.